Baru 4 bulan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto jatuh pada 1998. Tumbangnya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun menimbulkan euforia kebebasan di masyarakat. Muncul berbagai kelompok, gerakan, dan organisasi baru yang bebas. Ketika proses reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih strategis. Bagi kelompok Islam ini, reformasi menjadi peluang untuk merebut hak-hak mereka yang telah dirampas oleh negara. Mereka tak khawatir dicap sebagai kelompok ekstremis kanan, fundamentalis, yang harus diberangus. Pada 24 Rabiul Akhir 1419 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1998. Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan di Pondok Pesantren Alum, Kampung Utan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Deklarasi itu dihadiri para habib, ulama, dan aktivis gerakan Islam. Pencetus FPI tak lain adalah Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Idrus Jamalulal, Kiai Haji Misbah Anam, Kiai Haji Cecep Bustomi, Kiai Haji Fatoni, dan lainnya. Idrus Jamalulal dan Kiai Cecep Bustomi merupakan tokoh yang pernah dipenjara pada 1980-an karena kerap mengkritik Soeharto. Rizik ditunjuk sebagai pimpinan FPI karena dianggap tokoh berpengaruh di kalangan Hadrami keturunan Hadramaut Yaman di Indonesia. Ayah Rizik yaitu Said Hussein adalah pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia, penentang pemerintahan kolonial Belanda. Rizik dikutip dari buku Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru. Kondisi kebebasan beragama, berkeyakinan di Indonesia 2014, sebelumnya tercatat sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta. Kalangan Kiai NU menyebut Rizik sebagai kelompok NU garis keras di Jakarta. Sementara NU memilih lebih bijak dalam menyikapi masalah, FPI memilih jalur kekerasan. Sebelum FPI resmi berdiri, aktivisnya lebih dahulu melakukan kegiatan keagamaan, tablik akbar, audiensi, dan silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Sama dengan elemen masyarakat lainnya, FPI menyuarakan perlunya reformasi moral. Setelah FPI terbentuk, semua kegiatan dipusatkan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Markas itu sekaligus menjadi kediaman Rizik. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya FPI. Pertama, penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oknum penguasa. Kedua, kegagalan aparat negara menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat. Ketiga, adanya kewajiban setiap Muslim menjaga harkat dan martabat Islam. Keempat, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan mencermati faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya FPI, tampak jelas bahwa kelahiran FPI tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial politik di Indonesia. Kata Al-Sastrowo Ngatawi dalam bukunya, Gerakan Islam Simbolik, Politik Kepentingan FPI, 2006. Jurnal Ilmu Dakwah edisi Juli-Desember tahun 2014 bertajuk Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam, karya Mahfud Syaifuddin menyebutkan. Dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangannya, FPI bertujuan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga guna membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan. Seperti prostitusi, perjudian, serta maraknya transaksi miras dan narkoba. Untuk merealisasi tujuannya, dibentuklah struktur organisasi yakni Jamaah FPI dan Laskar FPI. Jamaah FPI berfokus melakukan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sementara itu, Laskar FPI berfokus melakukan tekanan secara fisik dengan menyerbu tempat hiburan malam, sweeping, dan demonstrasi.
Laskar FPI cenderung mirip militer atau milisi yang dikomandoi Ketua Umum FPI. Sebagian doktrin kepada pengikut gerakan FPI bahwa pimpinan mereka adalah pada habaib dan ulama, yang merupakan cerminan orang-orang suci yang mendapat legitimasi agama, tulis Mahfud. Sastrowo menerangkan, dalam dokumen Risalah Historis dan Garis Perjuangan, FPI memiliki asas Islam ala Ahlu Sunnah wal Jamaah Aswaja. Tapi aswaja FPI tidak sama dengan pemahaman kalangan NU dan Muhammadiyah. Aswaja FPI lebih mirip dengan kelompok Salafi. Seperti Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah pimpinan Ustaz Jafar Umar Talib. Aswaja yang mereka sepakati adalah berpegang pada kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan hadis. Paham kelompok aswaja ini berusaha menjaga autentisitas agama sampai pada hal yang bersifat simbolis. Perbedaan ritual dan simbol dianggap sebagai penyimpangan ajaran agama. Walau begitu, aswaja FPI dan kelompok Salafi ini berbeda penerapannya. FPI dinilai lebih luas daripada kelompok Salafi yang kaku dan sering berkonflik di tengah masyarakat. Dengan demikian, paham keagamaan FPI ini tergolong skripturalis simbolis, yakni menjaga ajaran sampai pada tataran yang paling simbolis. Meski hal itu harus dilakukan dengan melanggar substansi dari ajaran itu sendiri, ungkap Sastrowo. Menurut Sastrowo, ada 4 jenis anggota FPI. Pertama, masyarakat awam yang ikut aktif kegiatan pengajian yang kadang tak tahu pengajarnya adalah kader FPI. Kedua, kelompok intelektual dan akademisi. Tapi rata-rata tak memiliki basis pendidikan agama yang kuat serta sedikit sekali lulusan pesantren. Ketiga, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini didekati secara personal oleh pimpinan FPI. Kelompok ketiga ini kebanyakan dimasukkan ke dalam Laskar FPI tanpa pembinaan agama yang lebih mendalam. Mereka inilah yang dilatih secara fisik untuk melakukan sweeping dan demonstrasi. Keempat, golongan habaib dan alim ulama yang menjadi elit dalam FPI. Mereka ini menjadi pengarah dan penentu kebijakan, dan rata-rata memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang memadai. Sayangnya, gerakan FPI yang lebih menonjol selama ini adalah aksi bersifat fisik. Dari penelusuran tercatat, ada ratusan aksi demonstrasi, penyerangan, sweeping, penggerebekan, dan bentrokan yang dilakukan FPI di sejumlah daerah. Tak selamanya FPI bergerak sendiri. Dalam beberapa kasus, FPI beraksi bersama kelompok lain, seperti Laskar Jihad Ahlu Sunnah, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, Front Anti Komunis Indonesia, Forum Betawi Rempuk, dan Barisan Muda Betawi. Setelah didirikan, nama FPI mulai muncul saat mendukung pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tanggal 7 November tahun 1998. Saat itu FPI menyampaikan aspirasi tuntutan rakyat yang menghendaki pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal, penghentian pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan pencabutan fungsi ABRI. Pada tanggal 22 November tahun 1998, terjadi bentrokan warga dan FPI dengan ratusan preman asal Ambon di kawasan Ketapang Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dari kasus ini, reputasi FPI semakin terangkat. Sepanjang 1999, FPI kerap melakukan sweeping dan penutupan tempat hiburan malam, perjudian, dan pelacuran di kawasan Jakarta. Pada tanggal 24 Juni tahun 2000, ratusan anggota FPI pernah menyerang kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat, terkait dengan ketidakpuasan atas hasil penyelidikan kasus Tanjung Priok 1984. Pada 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monumen Nasional Jakarta. Dalam aksi yang mendukung anti-diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah itu, 12 peserta KKBB terluka.
Rizik pun harus mendekam di penjara. FPI memang kelompok yang paling getol menentang keberadaan Ahmadiyah dan terjadi banyak kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah oleh FPI di daerah. Dua contohnya adalah penyerangan Ahmadiyah di Cianjur pada 2005 dan Tasikmalaya pada 2012. Dari catatan-catatan tindak kekerasan itulah FPI kerap dituding sebagai kelompok radikal dan intoleran. Menurut Sastro U, FPI adalah salah satu organisasi atau gerakan Islam yang mencoba mencari legitimasi agama demi mewujudkan kepentingannya. Gerakan FPI sebenarnya bukanlah gerakan Islam radikal fundamentalis seperti yang diasumsikan banyak orang. Tapi gerakan yang muncul dari konflik politik di tengah masyarakat yang kacau akibat hilangnya kekuatan aparatur negara. Gerakan FPI tidak bersifat ideologis, maka keberadaannya sangat bergantung pada kekuatan politik yang membakupnya. Dengan kata lain, gerakan radikal FPI merupakan perwujudan dari adanya politik ingon-ingon, politik peliharaan, yakni suatu komunitas sosial yang dipelihara suatu kelompok politik tertentu yang bisa digerakkan setiap saat untuk mencapai tujuan politik kelompok yang memeliharanya. Radikalisasi FPI akan benar-benar menjadi kekuatan alternatif bagi masyarakat dalam menjawab problema sosial. Tidak sebaliknya justru menjadi beban sosial karena ulahnya yang merusak, kata Sastro U.